Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puskesmas Air Santo, Kota Pariaman. Perkenalkan Bunda, nama saya Hafizah Fitriah, peserta Latsar CPNS Golongan 2, Angkatan 2 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi mengenai pemanfaatan buku KIA untuk memantau kesehatan anak. Disimak ya Bunda. Apakah Bunda tahu apa itu buku KIA? Buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak adalah buku yang disediakan untuk tujuan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan, mencegah serta menanggulangi masalah kesehatan ibu dan anak. Buku KIA dapat Bunda peroleh dari sejak hamil, selanjutnya digunakan oleh anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun. Bahkan di beberapa daerah sudah mensyaratkan seorang anak lulus imunisasi untuk bisa mendaftar masuk sekolah. Jadi, buku KIA ini bisa Bunda gunakan hingga anak Bunda masuk sekolah. Inilah desain buku KIA terbaru revisi tahun 2020, di mana dari sisi fisik buku KIA terbaru didominasi warna merah muda dengan gambar orang tua dan anak. Sampul depan dan belakang juga berbeda untuk memuat identitas ibu dan anak secara terpisah. Fungsi dari buku KIA yaitu sebagai sumber informasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, memantau kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dan informasi antara ketenaga kesehatan dan ibu. Di mana saja Bunda dapat memperoleh buku KIA? Yang pertama yaitu di Polindes, yang kedua di Puskesmas Pembantu, yang ketiga di Poskesdes, yang keempat di Puskesmas, yang kelima di bidan praktek mandiri, dan yang keenam di klinik-klinik swasta. Yuk Bunda, kita kupas bersama isi buku KIA khusus di bagian anak. Di halaman pertama, Bunda akan menemukan identitas anak, di mana Bunda juga bisa menempelkan foto anak Bunda di sana. Selanjutnya, surat keterangan lahir ada 2 lembar. Yang lembar pertamanya bisa Bunda gunting untuk pengurusan akta kelahiran anak ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Yang ketiga, ada pelayanan kesehatan neonatus untuk bayi usia 0 sampai 28 hari. Tenaga kesehatan akan memeriksa keadaan bayi Bunda dan mengisi hasil pemeriksaannya di sana. Di dalam buku KIA juga terdapat pelayanan imunisasi dasar dan lanjutan pada anak. Pada pelayanan imunisasi ini, terdapat 4 warna yang harus Bunda ketahui. Yang pertama, yaitu bagian yang berwarna putih, merupakan jadwal tepat pemberian imunisasi dasar. Bagian yang berwarna kuning, waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar. Yang berwarna orange, yaitu waktu pemberian imunisasi bagi anak di atas 1 tahun yang belum lengkap. Dan yang berwarna abu-abu merupakan waktu yang tidak diperbolehkan lagi untuk pemberian imunisasi dasar. Selanjutnya ada pelayanan SDI-DTK, yaitu stimulasi deteksi dan intervensi tumbuh kembang pada anak. Orang tua dan keluarga dibantu oleh kader memantau perkembangan anak sesuai checklist pada buku KIA. Tenaga kesehatan melakukan screening perkembangan tata laksana segera sesuai pedoman pelaksanaan SDI-DTK. Berikutnya ada kolom untuk pemberian vitamin A dan obat cacing pada anak. Yang ketujuh, kartu gigi sehat dan MTBS. MTBS yaitu Manajemen Terpadu Balita Sakit. Tiap membawa anak sakit ke pelayanan kesehatan, Bunda harus membawa buku KIA agar tenaga kesehatan bisa mengisi catatan kesehatan anak Bunda di kolom MTBS ini. Di dalam buku KIA, Bunda juga bisa melihat pertumbuhan anak dari grafik pertumbuhan sesuai dengan jenis kelamin anak. Untuk anak perempuan, grafiknya berwarna merah muda, dan untuk anak laki-laki, grafiknya berwarna biru.
Ada beberapa grafik di dalam buku KIA ini, di antaranya grafik berat badan menurut umur, grafik tinggi badan menurut umur, grafik berat badan menurut tinggi badan, grafik indeks massa tubuh menurut umur 5-6 tahun, dan grafik lingkar kepala anak. Berat badan anak dikatakan naik bila mengikuti garis pertumbuhan dan dikatakan tidak naik bila garis mendatar atau menurun memotong garis pertumbuhan di bawahnya. Yang harus Bunda waspadai bila berat badan anak tidak naik atau berada di bawah garis merah atau di atas garis oranye. Jika menemukan hal itu, segera bawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, di dalam buku KIA, Bunda dapat melihat cara perawatan bayi baru lahir 0-28 hari. Di antaranya, cara memberikan ASI, cara menjaga bayi tetap hangat, dan cara merawat tali pusat bayi. Bunda juga dapat melihat cara perawatan metode kangguru untuk bayi kecil. Bunda juga bisa memantau kondisi bayi baru lahir, di antaranya dari pola tidur, pola buang air besar, pola buang air kecil, dan kenaikan berat badan bayi. Bunda juga dapat mendeteksi keadaan bayi Bunda dilihat dari berbagai kriteria, sehat dan tidak sehat. Apabila ditemukan satu kriteria atau lebih tanda bayi tidak sehat, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selain perawatan bayi baru lahir 0-28 hari, di dalam buku KIA juga ada perawatan anak dari umur 29 hari sampai usia 6 tahun. Selanjutnya ada pola asuh anak usia 3-6 tahun dan pemenuhan gizi pada anak. Semuanya dapat Bunda baca di dalam buku KIA untuk menambah pengetahuan Bunda dalam merawat anak. Selanjutnya, di dalam buku KIA ada tanda bahaya pada bayi baru lahir dan balita. Jika ditemukan satu atau lebih tanda bahaya pada bayi baru lahir dan balita, segera bawa bayi dan balita ke fasilitas kesehatan terdekat. Informasi terbaru yang dapat Bunda baca di dalam buku KIA diantaranya tentang keselamatan lingkungan, kesehatan lingkungan, kesiapsiagaan dalam situasi bencana, perlindungan anak, dan anak dengan disabilitas. Pada perawatan anak sakit, Bunda dapat melakukan perawatan sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, seperti untuk mengatasi demam, batuk, luka dan koreng, dan diare atau mencret. Jadi Bun, manfaat dari buku KIA yaitu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak karena berisi informasi kesehatan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi imunisasi, gizi seimbang, dan vitamin A. Baiklah Bunda, setelah ini ada video berisi kegiatan pemanfaatan buku KIA. Yuk kita simak video berikut. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan uralit selalu siap sedia. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena Jadi Bunda, kesimpulannya adalah setiap ibu harus memiliki, membaca, dan memahami isi buku KIA. Satu anak perlu satu buku KIA untuk memantau tumbuh kembangnya. Buku KIA harus disimpan, tidak boleh rusak atau hilang, serta perlu dibawa saat berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke posyandu. Ibu bisa menanyakan informasi dari buku KIA yang belum dipahami dan berkonsultasi tentang masalah kesehatan ke petugas kesehatan.
Baiklah Bunda, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya Bunda, selalu memanfaatkan buku KIA untuk memantau kesehatan anak kita. Karena kesehatan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih Bunda sudah menonton video ini. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.